Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cendi Veronica Lestari dengan NIM 1920802013 akan menjelaskan tentang alat absorbers. Pengertian, absorbers adalah alat yang digunakan untuk proses absorpsi, yaitu penyerapan fluida, gas oleh seluruh bagian zat cair sebagai absorben. Proses absorpsi digunakan untuk memisahkan suatu komponen gas dari campuran gas dengan menggunakan zat cair sebagai penyerap atau absorben. Absorben yang digunakan ditentukan dari daya larut gas pada zat cair tertentu. Adapun contoh dari proses absorpsi adalah pemisahan oksigen dari campuran gas dengan menggunakan air sebagai absorben. Absorpsi ialah proses pemisahan bahan dari suatu campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan sorben cair yang diikuti dengan pelarutan. Fungsi dari absorpsi yaitu untuk meningkatkan nilai guna dari suatu zat dengan cara merubah fasenya. Faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama ada laju air, yang kedua komposisi dalam aliran air, yang ketiga suhu, yang keempat tekanan, yang kelima laju aliran gas. Berikut contohnya yaitu formalin yang berfase cair berasal dari formaldehid yang berfase gas dapat dihasilkan melalui proses absorpsi. Berikut ini adalah contoh alat dari absorpsi. Absorben adalah alat yang digunakan untuk proses absorpsi, yaitu proses penyerapan fluida gas oleh seluruh bagian zat cair. Yaitu yang lainnya ada alat stripping, merupakan operasi pemisahan solut dari fase cair ke gas, yaitu dengan mengontakkan cairan yang berisi solut dengan pelarut gas, stripping agent yang tidak larut ke dalam cairan menggunakan stripper. Prinsip kerjanya adalah suatu campuran gas dilumpahkan dari bawah atau bottom untuk dikontakkan dengan zat cair dari atas atau top absorber. Komponen gas yang mempunyai kelarutan terbesar pada cairan tersebut akan larut bersama absorben atau zat cair dan menjadi bottom product. Sedangkan komponen gas lainnya yang tidak terlarut dalam absorben akan ke atas sebagai top produk. Karena prinsip kerja absorben berdasarkan kelarutan gas dalam cairan, maka kondisi operasi absorben adalah pada temperatur rendah dan tekanan tinggi, di mana pada kondisi ini daya larut gas dalam fase cair akan maksimal. Ini berhubungan dengan hukum gas ideal. Contoh yang pertama, ada cairan absorber yang akan didaur ulang masuk ke dalam kolom pengolahan dari bagian atasnya dan akan dicampur atau dikontakkan dengan stripping vapor. Gas ini bisa uap atau gas mulia dengan kondisi termodinamika yang telah disesuaikan, dengan pelarut yang terpolusi, absorben yang bersih, lalu digunakan kembali di absorpsi kolom. Contoh yang kedua, ada absorber yang akan didaur ulang masuk ke kolom pemanasan atau stripping kolom. Dengan stripping vapor dibuat dari cairan pelarut itu sendiri. Bagian yang telah didaur ulang lalu digunakan lagi untuk menjadi absorber. Contoh ketiga, sebuah kolom destilasi juga dapat digunakan untuk mendaur ulang absorber yang terpolusi dilewatkan ke dalam destilasi kolom. Di bawahnya pelarut dikumpulkan dan dikirim kembali ke absorber. Jenis absorber berdasarkan kegunaan dari absorber. Yang pertama, patch tower dalam tower. Ini berisi packing liquid dan didistribusikan di atas packing, lalu mengalir ke bawah membentuk lapisan tipis di permukaan packing. Yang kedua itu ada spray tower liquid, di mana masuknya dispraykan dan dijatuhkan karena adanya gaya gravitasi. Aliran gas naik berlawanan arah dan nozzle spray berfungsi untuk memperkecil ukuran liquid.
Yang ketiga, ada bubble column. Bubble column pada prinsipnya merupakan kebalikan dari spray tower. Dalam kolom ini, gas terdispersi ke dalam fase liquid membentuk gelembung kecil. Yang keempat ada plate tower atau tray tower. Merupakan scrubber vertikal di mana bagian dalam dari kolom berisi sejumlah tray atau plate yang disusun pada jarak tertentu. Tray atau plate spacing di sepanjang kolom. Yang kelima ada venturi scrubber yang umumnya digunakan untuk mengalirkan bahan-bahan partikel dari aliran gas ke penyerapan uap terlarut. Yang keenam ada falling film absorber. Tipe ini sangat cocok untuk skala besar atau komersil di mana pada panas yang diperbolehkan selama absorpsi sangat tinggi. Yang ketujuh ada weighted wall absorption column. Pada absorber ini, liquid yang digunakan sebagai absorben dialirkan dari atas menutupi seluruh permukaan dalam dinding tower, sehingga terbentuk lapisan film tipis. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.